Separatisme adalah gerakan atau upaya suatu kelompok untuk memisahkan diri dari negara atau entitas politik yang lebih besar. Fenomena ini telah ada sejak zaman dahulu ketika kelompok masyarakat merasa tidak terwakili secara politik, sosial, atau budaya. Contoh historis meliputi gerakan separatis di Kekaisaran Romawi dan periode kolonial ketika banyak bangsa jajahan melawan penguasa kolonial mereka untuk kemerdekaan. Di era modern, separatisme sering terjadi akibat ketimpangan ekonomi, marginalisasi budaya, dan diskriminasi politik. Dalam banyak kasus, separatisme berakar pada ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil atau tidak mengakomodasi kepentingan wilayah tertentu. Separatisme biasa dipicu oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, ketidakadilan ekonomi, yaitu ketimpangan distribusi sumber daya atau kekayaan di suatu wilayah tertentu dengan pemerintah pusat. Yang kedua, ada marginalisasi wilayah budaya, yaitu penindasan atau pengabaian identitas, bahasa, atau tradisi lokal di suatu wilayah. Yang ketiga, ada ketidakpuasan politik, yaitu suatu wilayah merasa tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan secara nasional. Yang keempat, sejarah konflik. Adanya sejarah panjang konflik atau penjajahan di wilayah tertentu yang membuat adanya separatisme. Yang kelima, atau yang terakhir, ada inversi asing, yaitu pengaruh pihak luar yang mendukung atau memprovokasi gerakan separatisme untuk kepentingan mereka sendiri. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, tetapi keberagaman ini juga pernah menjadi latar belakang munculnya gerakan separatisme. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang muncul di Aceh pada tahun 1976. Jadi GAM ini didirikan oleh Hasan Tiro dengan tujuan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Mereka merasa pemerintah pusat tidak adil dalam pembagian hasil sumber daya alam di Aceh, terutama gas alam yang menjadi sumber pendapatan utama wilayah tersebut. Selama hampir 3 dekade, konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia selalu berlangsung, menyebabkan ribuan korban jiwa dan menghancurkan kehidupan masyarakat Aceh. Namun sebuah titik balik terjadi pada tahun 2005 setelah tsunami dahsyat melanda Aceh. Melalui perjanjian damai di Helsinki, GAM setuju untuk melepaskan tuntutan kemerdekaan dan berintegrasi kembali dengan Indonesia. Perjanjian ini menjadi salah satu contoh keberhasilan penyelesaian dari konflik separatisme di Indonesia. Kita lihat dari contoh peristiwa di atas, yaitu yang pertama kasus Aceh. Aceh merasa hasil kekayaan alamnya, yaitu seperti minyak dan juga gas, tidak dinikmati oleh rakyat setempat, melainkan lebih banyak disalurkan ke pemerintahan pusat. Pemerintah dianggap tidak menghormati sejarah dan budaya Aceh yang memiliki identitas unik, yaitu seperti keberadaan hukum syariat Islam. Lalu ada juga operasi militer pada masa Orde Baru memperburuk situasi dan memunculkan penderitaan rakyat Aceh. Lalu kasus yang kedua, kasus Papua. Papua merasa tidak dilibatkan secara adil dalam PPRAT pada tahun 1969 yang dinilai lebih sebagai cuman manipulasi politik. Lalu ketimpangan pembangunan dan juga kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta ekonomi memperdalam ketidakpuasan. Penindasan terhadap identitas budaya Papua seperti pembatasan penggunaan simbol-simbol tradisional. Dan kesimpulan dari pembahasan di atas, yaitu separatisme di Indonesia terjadi akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun budaya. Ketidakadilan dalam pembagian sumber daya, marginalisasi identitas lokal, dan pendekatan represif pemerintahan seringkali menjadi pemicu utama.
kasus seperti GAM dan juga OPM menunjukkan pentingnya dialog dan keadilan dalam mengatasi konflik separatisme. Untuk menyelesaikan masalah separatisme tadi, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dialog inklusif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat Aceh, termasuk mantan kelompok separatis, harus diperkuat guna membangun kepercayaan bersama. Implementasi penuh butir-butir MOU Helsinki, seperti peningkatan otonomi khusus, pengelolaan sumber daya lokal, dan alokasi dana pembangunan yang adil, harus dipercepat dengan transparansi yang tinggi. Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat perlu menjadi prioritas melalui program pendidikan, pelatihan kerja, serta dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga harus meningkatkan infrastruktur di daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang kerap menjadi akar permasalahan. Tidak kalah penting, rekonsiliasi berbasis keadilan sosial dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal harus dijadikan landasan, sehingga masyarakat Aceh merasa menjadi bagian integral dari negara. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, diharapkan stabilitas, kesejahteraan, dan harmoni jangka panjang dapat terjadi di daerah tersebut. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur?